Nah, untuk video kita yang pertama, sebelum itu kenalin, aku Mayang dan ini rekan aku, Salma. Hari ini kita bakal ngajakin kalian semua buat ngobrol-ngobrol bareng alumni ASIO. Penasaran kan siapa? Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, jangan lupa teman-teman buat like, komen, sama share video ini dan juga subscribe ke akun YouTube ASIO BSD TV supaya nggak ketinggalan sama konten-konten video-video selanjutnya. Nah, kalau di subscribe, kita panggilin aja yuk. Oh ya, sebelum kita panggil nih, bintang tamu yang mau kita panggil nih adalah alumni ASIO yang pernah memperkuat di berbagai klub-klub dan tim bola ternama seperti SAD Uruguay, CSPC, DC United, Sriwijaya FC, Pelita Bandung Raya, dan juga Persiba Balikpapan loh teman-teman. Nah, dia juga pernah memperkuat timnas U11 sampai U23. Penasaran kan siapa? Panggilin aja yuk. Ayo, ini dia Syamsir Alam. Halo. Hai Terima Alam. kasih sudah diundang. Terima kasih juga udah mau datang di Basecamp ASIO ini. Oke. Pertama, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya juga? Baik juga, alhamdulillah. Salam sehat. Kabarnya juga sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalam, Ah. kan kita mengundang Kalam ini sebagai salah satu alumni ASIO yang pernah menjadi pemain besar di timnas. Kira-kira Kalam lihat nggak dulu masuk ASIO itu tahun berapa sih? Masuk ASIO itu pernah di tahun 2000 kalau nggak salah ya. 2001 lah pokoknya. Oke. Kayak tuanya. Jadinya pernah masuk ASIO, tapi karena ada beberapa kendala karena memang baru dari Depok sempat berhenti, jadi cuma latihan di SSB Depok, namanya di Depok itu di saat itu SSB Depok adalah anaknya SSB ASIO. Jadi kalau ada yang bagus di SSB Depok bisa ke SSB ASIO. Kebetulan itu yang nawarin langsung almarhum Roni Sarani, salah satu orang yang sangat berjasa di KSP. Nah, ini dulu nih pas Alam masih sering main bola nih, papanya sering dong gedung-gedung gitu kalau di tanding. Kebetulan papa saya di mana saya bermain dia selalu ada. Di sini ada juga saksi hidupnya, ada beberapa pelatih di ASIO tuh masih bisa jadi saksi hidup saya, ada Om Iman, Om Edi, sama Om Berry. Kebetulan mereka juga udah pada tua-tua ya, mereka juga udah bisa melihat karir saya. Dulu kan berarti pas main di ASIO ditemenin terus ya sama Papa ya? Iya. Ada nggak sih pesan dari Papa yang selalu kalian sama sekarang? Pesennya kalau kita jadi pemain bagus di lapangan harus jadi manusia yang bagus juga di luar lapangan. Jadi nggak boleh lebih baik kita mendengar kritik orang daripada pujian. Karena kalau kita selalu mendengar pujian, kadang-kadang kita manusia biasa kita bisa lupa lagi. Jadi lebih baik saya lebih mendengar kritik orang daripada pujian. Walaupun kritiknya juga negatif, tapi tetap pasti Tetap terima kan setiap orang itu beda. Ada yang mengkritik dengan cara keras, padahal maksudnya juga baik sebenarnya buat diri kita juga. Yang penting kritik itu bisa membuat kita menjadi diri yang lebih baik Betul. ya. Nah, dulu kan nih Kak Alam pernah main ya di luar negeri ya. Nah, Banyak kan klubnya, ada 3 ya kalau nggak salah ya. SAD Uruguay, CSPC sama apa satu lagi? di sini. Oh, nah gimana tuh ceritanya? Ceritanya kalau SAD Uruguay itu sebenarnya itu bukan di luar negeri, itu adalah sekelompok anak kecil yang mempunyai cita-cita menjadi sepak bola. Kebetulan ada di Batam, jadi kita berangkat ke Uruguay sama-sama. Oh, Ada 25 gitu. anak. Setelah saya 2 tahun di sana, saya ditawarkan untuk masuk salah satu tim di Uruguay namanya Peñarol. Jadi Berapa lama tuh latihan di sana? saya totalnya 4,5 tahun. 4 Jadi 2 tahun sama tim Indonesia, 2 tahun lagi di tim Uruguay Peñarol. Oke, berarti itu 4,5 tahun di satu klub yang sama ya? Dua tahun di tim Indonesia, di SAD Uruguay, 2,5 tahunnya di Peñarol. Oke. Kalam kan udah cerita tuh udah pernah main di luar negeri. Ada nggak sih pengalaman yang berkesan buat Kalam selama main di sana? Banyak sih pengalaman berkesan, lebih banyak kalau kita di luar negeri, apalagi masih sangat muda, jadi banyak pelajaran hidup yang kita dapat sih, kayak hidup sendirian, harus mandiri segala macam. Dan juga di umur yang semuda itu udah banyak disorot sama media, sama masyarakat. Itu juga jadi apa ya,
cobaan sih di yang muda itu, apalagi di saat saya main di Indonesia United benar-benar sendiri gitu. Makanya saya sering berpesan kalau diwawancara kalau memang ada anak Indonesia yang sangat berbakat harus ada ya 1 orang atau 2 orang yang nemenin, jadi yang memang ngawasi dia selain orang tua. Jadi lebih jadi pembina juga. Benar, ya? jadi harus yang ngatur makanan dia, benar-benar 24 jam tuh harus ngawasin dia gitu. Karena waktu itu saya sempat sendirian, jadi anak semuda itu nggak tahu mau gimana, jadinya banyak positif dan negatif. Ya. Kalau cerita pas di DC United tuh gimana nih? Karena banyak cerita-cerita gitu di online, di Google gitu yang mungkin perlu lebih rincinya. Jadi di DC United ini benar-benar saya sendiri. Di saat berangkat ke Uruguay itu kan pertama 25 anak. 25 anak di Uruguay masih aman lah ya, masih banyak teman. Masih ada teman. Orang Indonesia masih banyak. Tiba-tiba kita berangkat ke Uruguay, udah mulai dikurangin lagi tuh, cuma ada 4 orang. Oh. Waktu itu sama Alvin, sama Yandi, sama Jericho, sama berempat itu deh. Tiba-tiba berangkat ke DC United sendiri itu, jadi ya itu anak semuda itu udah berangkat sendiri ke luar negeri. Saya itu tipenya gitu, ketika ada kesempatan mau saya bisa atau enggak saya ambil dulu gitu, karena kalau kesempatan yang tidak kita ambil kita bakal gagal. Kita gagal terus. Tapi kalau kita ambil ya kita jadi tahu hasilnya, kita nggak seumur hidup nggak mikirin kalau gua ambil berhasil atau enggak ya, Gak ambil dulu aja. Karena kesempatan nggak datang 2 kali ya. Betul. Ya. Dari masalah seperti itu, kalian sempat ngerasa down nggak sih, kayak ditinggal, nggak ada pembina, tinggal di sana sendirian, latihan sendirian? Di anak seumur itu pasti down sih, pasti down. Ketika apalagi waktu di DC United lebih sering tidak bermain, lebih sering di cadangan. Seharusnya di saat itu saya butuh temen yang atau partner yang bisa memotivasi gitu kan. Udah nggak apa-apa, lo harus latihan lagi. Tapi di saat itu enggak. Setelah latihan, setelah bertanding cuma balik ke apartemen yang sendiri, segala macam, ngurusin sendiri, makan sendiri. Ya sempat down, tapi hidup kan kalau menurut saya itu, apalagi main bola, ketika hari udah selesai, udah tidur, besok itu hari baru lagi gitu. Ya, Jadi betul. nggak boleh berlarut-larut, Berarti mandiri banget ya kalian, berarti semuanya tuh dikerjain sendiri. dikerjain sendiri. Nah, di masa-masa itu gimana tuh Alam supaya bangkit lagi, supaya overcome the obstacles? Di setiap ketika saya contoh misalnya lagi main bola, latihan fisik capek, atau di saat udah balik ke apartemen capek, yang selalu saya ingat adalah 2. Yang selalu saya ingat 1, wajah orang tua sih sebenarnya. Iya Jadi sih. kalau dalam secapek apapun, ketika kalian ingat wajah orang tua, kalau saya sih jadi capeknya hilang. Saya nyapetin apapun, mau orang ngomong ABC yang negatif, tapi selama orang tua saya masih senyum, ya semua baik-baik aja. Benar. Benar-benar. Soalnya ya balik lagi, apa yang kita kerjakan di sini juga berhasil karena jeripaya orang tua juga ya Kalam ya. Tapi Kalam, kalau misalnya Kalam dikasih kesempatan buat muter waktu, ada nggak sih Kalam yang pengen Kalam ubah? Enggak. Nggak ada ya. Nggak. Kenapa tuh? Enggak, udah cukup bersyukur sama hidup sampai saat ini aja, karena banyak pertanyaan gitu sih, kalau bisa memutar waktu itu nggak bisa itu pertanyaan ya, nggak bisa. Pokoknya saya udah bersyukur sampai saat ini, sampai di sini banyak pelajaran hidup yang saya dapat, banyak naik turun karir, udah sampai sini ya syukur sehat semua. Nah, kalau untuk pesan Kak Alam nih buat pemain-pemain muda Indonesia gimana? Pesan saya, ketika kamu mendapat kesempatan berkarir di luar negeri, lakukan. Merem aja udah, berangkat aja, merem, cobain di sana gimana, Maju terus ya? maju terus. Paling nggak ketika kamu tidak berhasil di sana, kamu punya pengalaman hidup gitu. Iya. Karena pengalaman itu penting, ada cerita gitu, nanti punya anak, punya cucu ya bisa cerita gitu. Terus dan juga pesan buat pembina-pembina sepak bola, ketika memang ada anak-anak yang berbakat, ya temenin dia gitu, jangan biarin dia sendirian. Kan orang tua dia juga nggak bisa 100% nemenin nih. Jadi kita sebagai pembina sepak bola harus temenin dia. Oh iya Kalam, ada nggak sih kenangan yang paling berkesan selama berkarir di sepak bola Indonesia? Kan Kalam nggak cuma main di luar negeri kan, pernah main di klub Liga 1 juga, di Sriwijaya juga ya. Ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan selama main di Indonesia? Selalu pengalaman yang berkesan ketika bermain bola adalah ketika masuk lapangan dan menyanyikan lagu Indonesia. Itu yang paling berkesan, apalagi tapi yang ada berkesan lagi ketika membuat gol bakal tertib. Gol tercepat di Indonesia, tapi nggak tahu, belum ada yang data lagi.
Nah itu kan yang berkesan. Kalau yang menyedihkan ada nggak nih? Yang menyedihkan pasti ketika kalah. Oh, Apalagi lagi juara Indonesia, kalah tuh sedih banget ya. sedih banget. Tadi pengalaman paling menyedihkan, kalau pengalaman paling lucu, salah ada gak? Pengalaman paling lucu. Pasti ada, kayaknya kalau mau lihat di Kalem, orangnya lumayan humoris kan. Pengalaman paling lucu, oh ya pernah. Jadi waktu main di Dubai, saya udah dibilangin katanya kita nggak punya striker lagi. Jadi udah kalau lawan, saya kan kebetulan agak agresif kalau main. Jadi karena striker, jadi pelatih bilang kalau udah lawan pegang bola udah kamu nggak usah ngerebut bolanya. Gitu. Katanya kamu udah kena kartu kuning. Itu pas istirahat tuh, pas mau ke dalam istirahat. Jadi istirahat itu 15 menit. 14 menit pelatih itu dipakai buat ngomong sama saya. Kamu nggak boleh agresif, sudah iya bro siap. Jadi pas main baru 1 menit saya dapat menang. Pelatih sia-sia ngomong saya. Padahal biasanya kalau saya kan malah harus agresif, karena dia menjaga. Harusnya dia yang di tackle lawan, saya malah tackle lawan. Nah, buat tips nih buat teman-teman yang nonton, kalau menurut Kak Alam, saat jam start atau baru mulai karir di sepak bola, penghasilannya gimana? Supaya teman-teman yang mau mulai ke karir sepak bola bisa tahu, punya gambaran. Penghasilan, tapi kalau untuk pemain muda jangan dipikirin uang dulu, gitu. Lebih bagus fokus ke karir dulu, nanti uang akan datang sendiri. Tapi kalau udah sekarang, zaman sekarang pemain bola menurut saya penghasilan udah bagus banget, gitu kan? Soalnya udah ada media sosial. Jadi selain gaji yang dia dapat, dia juga bisa ada dapat kayak endorse segala macam. Jadi kemarin juga ngobrol sama anak yang lain, saya bilang kalau misalnya memang dapat uang, jangan kalau itu mendingan buka usaha, gitu. Karena kan kita nggak tahu karir sepak bola kalau cuma sampai gitu. Pokoknya sepak bola sekarang udah bagus lah. Kalau sekarang aku sama kamu mau ngasih challenge nih. Apa? Challenge-nya, penasaran kan kalian semua kita mau ngasih challenge apa? Nah, stay tune terus di channel YouTube Asiop karena challenge-nya akan muncul di video part 2. Jadi lagi ngobrol sama Om gitu, terus kepikiran jadi cendol gitu kan. Terus saya kan pemain bola, jadi jadi cendol. Cenggol. Cendol. Cenggol. Itu tanggal 28 September 1990. Iya, kapan